Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky Bogar dan teman gue Parves Nanwadi. Halo para pendengar. Oke guys, dalam episode ke-11 channel podcast Ngobrol Hukum yang masih dalam seri Sambo dan Rambo, hari ini kita akan bahas mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu dalam peradilan ya Ves ya. Betul. Oke, seperti yang teman-teman tahu, dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada awal-awal persidangan, mungkin sidang ketiga keempat ya Ves ya, dari pengadilan menghadirkan saksi yaitu asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, yaitu saudari Susi, yang waktu itu sempat memberikan keterangan saksi ya Ves ya, Betul. yang sempat membuat headline berita hakim di mana waktu itu ngomong apa tuh Ves? Saksi ini ketahuan nih kalau memberi ini saksi settingan mana ini ketahuan gitu ya. Keterangan Jadi keterangan settingan ya Ves ya. ada istilah settingan di sini ya. Oke. Gitu. Terus kemarin juga awal bulan Desember ini kemarin beberapa hari lalu juga Verdi Sambo dihadirkan dalam kasus persidangan obstruction of justice dengan terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer dan Kuat Maruf ya Ves ya. Betul. Yang mana dalam keterangannya sebagai saksi waktu itu Verdi Sambo mengatakan bahwa pasangannya ya Bu PC, istrinya Ibu PC itu telah diperkosa oleh almarhum Brigadir J. Nah itu buat shock juga sih gue dengernya ya, karena kan kita selama ini pingin tahu sebenarnya Motif dibalik kisi-kisi dari motifnya yang kejadian bakal, ini apa sih sebenarnya? betul, Gitu yang kan. bakal dilontarkan sama Verdi Sambo kira-kira apa sebagai dia ngomong di peradilan gitu ya. Ternyata kemarin dari Verdi Sambo mengatakan hal seperti itu, dan gue juga cukup amazed juga karena waktu itu gue tertarik juga pas saat gue lihat ekspresi muka dari para terdakwa ya Ves, saat Betul. Verdi Sambo memberikan keterangan saksinya itu, apalagi ekspresi muka dari Richard Eliezer ya. Itu kalau teman-teman kemarin nonton persidangannya, teman-teman bakal lihat sendiri dan Ya kira-kira punya kesimpulan sendiri lah. yes gitu. Oke, jadi pada episode ke-11 ini kita akan membahas mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu dalam peradilan gitu ya. Ini disclaimer dulu untuk teman-teman. Jadi kita bahas mengenai episode ini yang ke-11 ini mengenai dari sisi akademis aja ya Ves ya. Artinya di sini kita itu juga nggak pernah ngejudge perbuatan orang karena sampai sekarang belum ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan adanya yang bersalah gitu ya. Artinya yang kita bahas di sini itu benar-benar murni dari segi akademis dan dari segi keilmuan hukumnya aja jadi gitu. dari keilmuan aja ya. Jadi yang saudari Susi atau saudari Irjen Verdi Sambo itu masih dalam proses persidangan. Kita nggak ngejudge dengan pembahasan ini. Balik lagi, kita pembahasan ini hanya sebagai batas ilmu akademis. Betul. Jadi gue mau bahas dulu nih Fes. Pertama-tama mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu itu, kalau teman-teman udah tahu, mungkin juga teman-teman baru tahu, itu diatur dalam bab 9 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya Fes ya. Atau dikenal KUHP gitu. Di KUHP. Di situ disebutkan dalam pasal 242 ayat 1, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasa yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Gimana nih Fes kalau pandangan lu? Ya, artinya di sini kan memberikan satu keterangan yang tidak benar gitu kan. Oke. Yang berlainan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya yang terjadi. Artinya akan ada bukti-bukti lainnya yang justru tidak bersesuaian gitu ya. Atau menunjukkan sebaliknya. Mungkin bisa dibacain untuk ayat 2-nya. Oke, untuk lanjutannya di pasal 242 ayat 2 dikatakan dalam KUHP, keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah dipidana paling lama 9 tahun. Jadi kalau dampaknya itu sampai ke terdakwa ke tersangka, itu dampak pidananya lebih lama ya Fes ya. 9 tahun teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kalau untuk lanjutannya lagi mengenai keterangan palsu dalam persidangan ini, lebih lanjutnya juga diatur dalam KUHP ya Fes ya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul. Jadi ini mengenai bagaimana sih sebenarnya penanganan jika adanya satu keterangan palsu yang disampaikan atau dugaan keterangan palsu yang disampaikan seorang saksi dari persidangan. Mungkin dapat dibacakan pasal 174 KUHP. Oke, dalam pasal 174 KUHP dikatakan bahwa dalam 174 ayat 1, apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu hakim ketua, sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Jadi misalnya kalau contohnya kalau dalam Ilustrasinya simpelnya ilustrasinya gimana, Fes? kalau ternyata seorang saksi menurut hakim dia telah memberikan satu keterangan yang tidak benar, hakim itu wajib memperingatkan dulu bahwa
Ada ancamannya, yaitu pasal 242 KUHP jika memang tetap saksi itu bertahan memberikan keterangan palsunya itu atau keterangan yang tidak benarnya itu. Lanjut. Lalu di pasal 174 ayat 2, saksi bisa ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu apabila saksi tetap pada keterangannya itu. Jadi kalau misalnya saksinya tetap bersikeras juga bisa ditahan ya biasanya. Betul, jadi biasanya nanti hakim akan memerintahkan jaksa itu untuk langsung melakukan penahanan gitu ya. Artinya langsung diproses penanganannya dan penyidikan dan penuntutannya langsung dilakukan oleh jaksa gitu. Oke, lebih lanjutnya lagi, jika perlu menangguhkan sidang perkara sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Jadi mungkin sidang pokoknya ditunda dulu Tunda ya. dulu. Nah ini kenapa? Karena gini, saksi ini kan saksi ini kan menentukan ya sifatnya kalau dalam hukum acara pidana bahwa saksi ini mempunyai derajat tertinggi atau kedudukannya tertinggi gitu ya dalam hierarki pembuktian. Nah kadang-kadang ada saksi yang sangat sifatnya menentukan ya artinya mesti ditentukan dulu ini saksi kedudukannya bagaimana, jangan-jangan memberikan keterangan palsu karena kalau ternyata dia memberikan keterangan palsu dan keterangan yang diperlukan adalah keterangan sangat signifikan, Vital banget lah ya. vital banget sifatnya dan signifikan sekali gitu, relevan apalagi mungkin ini saksi satu-satunya, tentu ini mesti dikelirkan dulu ini saksi benar atau enggak gitu loh, Betul. karena ini menentukan kan begitu ya. Nah itu Jadi sebenarnya maknanya ya. diutamakan dulu loh ya. Ya itulah kira-kira Diutamakan maknanya. dulu ya. Lalu juga di pasal 160 ayat 2 KUHP juga dikatakan bahwa sebelum saksi itu memberikan keterangan ya, saksi itu juga harus ditanyakan oleh ketua sidang, menanyakan saksi mengenai biodatanya, mengenai saksi itu namanya siapa, lahir di mana, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, dan agamanya apa. Nah, kenapa agamanya ditanyakan? Karena di dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing dan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi sebelum memberikan kesaksian, ya mungkin teman-teman udah pernah lihat di media sosial, saksi itu disumpah di bawah kitab suci ya, Fes ya? Ya. Dengan agamanya masing-masing. Nah, itu kan coba teman-teman pikirin aja ya. Nah sebenarnya dampaknya apa nih kalau misalnya ternyata saksi tidak disumpah gitu ya. Ada juga saksi yang tidak disumpah. Contohnya kalau saksi memang yang ternyata suami atau istri yang artinya dia punya hak ingkar atau tidak berkewajiban menjadi saksi gitu ya. Boleh nggak menjadi saksi? Ya boleh-boleh aja. Contohnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Ya misalnya seorang ayah dari terdakwanya tidak telah menerima uang misalnya dari si terdakwanya, tapi tetap ingin memberikan saksi menunjukkan bahwa memang ini uang adalah uang dari terdakwa murni bukan dari hasil tindak pidana. Boleh-boleh aja, tapi tentunya tidak akan dibawa sumpah. Oke. Ya, tentunya tidak akan dibawa sumpah. Dia punya hak ingkar, dia tetap bisa memberikan keterangan. Tapi maknanya apa? Kalau saksi tidak memberikan keterangan di bawah sumpah, kekuatan pembuktiannya sebagai saksi turun derajatnya Oh, gitu menjadi petunjuk. Jadi dia hierarki sebagai alat bukti turun jadi petunjuk Tunjuk ya. jadi petunjuk. Gitu ya. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya, Fes ya. Kita ya disumpah di bawah kitab suci loh, teman-teman. Ya, dan itu memang harus diucapkan dan disitulah seorang saksi menjadi kewajiban menyampaikan keterangan sebenar-benarnya di muka sidang gitu. Betul. Dan disitulah dia dapat dikatakan sebagai keterangan saksi. Nah, dalam Undang-Undang Tipikor juga memang tindak pidana korupsi sebagai spesialis dari KUHP dan KUHP ya. Di sini juga sudah diatur bahwa seorang saksi ini memang tetap harus memberikan keterangan yang benar ya. Kalau sampai dia memberikan keterangan yang tidak benar, apalagi dalam perkara tipikor, itu ada pidananya paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan KUHP, denda dan justru lamanya pidana itu berbeda, lebih tinggi jauh di tipikor karena ini extraordinary crime ya sekali lagi. Ini relate juga ya sama part kedua ya, yang kemarin episode sebelumnya, episode ke-10 teman-teman. Gitu. Oke. Ya sebenarnya mungkin di episode ini kita juga nggak akan banyak membahas mengenai yang lain-lain karena materi ini kita bahas hanya mengenai keterangan palsu. Karena kemarin ya muncul fenomena aja dari keterangan saksi saudari Susi sama Ferdi Sambo ya. Yang relatif singkat. Tapi kita juga. sekali lagi bukan ngejudge. Ini cuma seumpama kalau memang keterangan yang diberikan adalah keterangan palsu. Nah artinya ini juga bisa jadi pelajaran buat para pendengar gini, kapan aja siapapun itu bisa menyaksikan terjadinya satu peristiwa pidana gitu. Ini yang nantinya harus dipedomani adalah sekalipun kita dipanggil menjadi saksi untuk kepimpinan kita, orang yang kita
mungkin kita anggap sahabat dan sebagainya. Yes. Mungkin kita ada rasa pengen melindungi, iya benar. Tapi harus ingat juga ada sanksi pidana yang mengancam kita gitu loh. Jadi menjadi saksi di dalam satu perkara pidana, apalagi sudah disumpah gitu ya, itu ada konsekuensi hukumnya dan nggak main-main. Dan artinya para pendengar juga bisa searching sendiri di internet dan juga di putusan-putusan MA banyak sekali sudah orang dipidana karena pasal 242 ini. Wow. Nggak sedikit gitu. Sanksinya nggak hanya sanksi duniawi tapi sanksi akhirat. Iya, Karena karena sudah teman-teman memberikan, bersumpah di hadapan Sang Pencipta. betul. Oke teman-teman, mungkin sekian aja episode ke-11 dari channel podcast Ngobrol Hukum. Kalau teman-teman suka pada episode ini, teman-teman bisa rating kami di Spotify. Teman-teman juga bisa leave comment di episode 11 di Spotify. Teman-teman juga bisa dengerin podcast Ngobrol Hukum di Anchor FM, di Spotify, dan di Castbox. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang udah nonton episode ke-11 channel podcast Ngobrol Hukum ini di YouTube, teman-teman boleh like, teman-teman boleh subscribe, dan teman-teman boleh komen. Bagikan ke semua teman-teman. Stay tune.